Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, Creators Market meningkat sebesar 0,53%. Dengan total market cap mencapai di 1,66 triliun US dollars, dengan penurunan Bitcoin dominan sebesar 0,18% dan penurunan volume juga sebesar 11,27%. Nah, kita bisa lihat di sini untuk Bitcoin terjadi peningkatan tipis sebesar 0,2% dalam 24 jam terakhir. Tetapi altcoin cenderung meningkat ya, makanya pada hari ini terjadi koreksi dalam Bitcoin dominan sebesar 0,18%. Untuk Ethereum terjadi koreksi sebesar terjadi peningkatan sebesar 0,9%. Mungkin kalau kita di sini yang signifikan Cardano dia rally 1,81 dan AVAX ngepump sebesar 5,36% ya. Oke, seperti biasa kita bagi DCWT menjadi dua sesi. Sesi pertama adalah untuk Bitcoin dan Ethereum dan sesi kedua adalah untuk altcoins ya. Nah, buat lo yang pengen altcoins lo dibahas di DCWT sesi kedua, boleh komen di bawah. Apabila pair itu cukup banyak demand-nya, cukup banyak yang minta juga, kita akan bahas di DCWT sesi kedua ya. Seperti biasa gue ingatkan bahwa sekarang TCI sudah aktif di Twitter. Buat yang belum follow silahkan bisa follow di @toshicryptoindo, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan kripto, bentuknya bisa analisa, news maupun memes. Economic calendar, kita geser ke GMT plus 7, ini hari Sabtu ya. Yes, hari Sabtu. Jadi untuk hari Sabtu seperti biasa, dia hanya ada bintang 2 dan bintang 1 saja. Jadi pada hari ini kita bisa lebih fokus ke technical analysis. Sementara untuk besok ya tidak ada event sama sekali, jadi kita bisa sama-sama lebih fokus ke TA juga ya. Oke, next kita geser ke news ya, di mana testing untuk hard fork terbaru dari Ethereum yaitu Dencun ya, katanya went very well ya menurut para tim dev dari Ethereum. Nah, ini kemungkinan hard fork ini akan terjadi pada tanggal 8 November. Nah, ini tentang apa sih? Jadi si Dencun ini tujuannya untuk mengenhance scalability ya, dan juga significantly reduce transaction cost di layer 2. Nah, ini disebut sebagai proto dank sharding. Ini sebenarnya sudah kita bahas dari dulu-dulu ya, tapi sekarang akhirnya sudah mau jadi ya. Apakah ini akan membuat Ethereum ngepump? Kalau menurut gue kayaknya enggak, karena enggak terlalu nge-hype kemarin-kemarin ya. Tapi lagi-lagi ya, market bukan punya kita. Ya, maybe bisa terjadi volatility. Tetapi kalau gue pribadi nggak terlalu suka nanti tanggal 8, dah kita all in. Nah, itu menurut gue kurang pas. Kalau lu pengen melakukan akumulasi dari sekarang gitu. Kalau ini misalkan ada satu news nih, ada satu news tanggal 8, tanggal 10, tanggal berapapun gitu ya. Nah, lebih baik mulai akumulasi dari sekarang ya, just in case tidak ngepam di waktu itu gitu ya. Jadi lagi-lagi kalau gue pribadi nggak terlalu suka all in di satu titik karena ngerasa bahwa ini ada event A atau event B gitu, karena ada resiko terjadi buying the rumor and selling the news ya. Jadi intinya sekali lagi tujuan dari si Dencun ini adalah untuk membuat transaksi lebih murah lagi di layer 2 begitu. Nah, ini membuat Ethereum semakin scalable, artinya semakin banyak orang yang bisa pakai Ethereum. Nah, overall bagus untuk fundamental Ethereum ya. Next kita geser ke analisa di Twitter. Ini juga jujurnya gue cukup setuju sih ya. Kita tuh ngerasain bull market setelah halving jujurnya ya. Setelah halving, dan biasanya setelah halving itu akan terjadi koreksi ya. Sebesar apa? Nggak tahu gitu. Tetapi biasanya terjadi koreksi setelah sideways pre-halving gitu. Jadi kalau gue pribadi sih tetap masih mungkin extra cautious gitu ya. Mungkin nggak bang sideways terus langsung ke atas? Mungkin nggak ada yang nggak ada yang nggak mungkin ya. Tapi kalau gue lebih cenderung mendekati ke sini gitu. Jadi kalau gue pribadi kan lagi pada di daerah sini juga gue udah akumulasi. Jadi andaikan dia langsung naik ke atas juga ya gue udah profit begitu ya. Tapi maksudnya jangan gila-gilaan di masa sideways ini gitu. Wah, terus di sini. Nah, kalau gue pribadi nyiapin ada kemungkinan masa-masa koreksi seperti ini ya. Nah, kalau di sini kan dia koreksi bisa sampai 34.000 ya, tapi kalau gue pribadi sih ngerasa kemungkinan besar koreksinya bisa sampai ke bull support band, which is sekarang ada di angka 38 sampai 37.000 gitu ya. Nah, untuk TA-nya sendiri kita bisa di sini Bitcoin dia oke sih overall sebenarnya.
dia itu berhasil bertahan di atas dari EMA 50. Posisi shortnya juga harusnya udah kena nih ya. Yes, posisi shortnya udah kena target TP juga ya. Overall doing good ya, overall doing good. Tetapi belum berhasil reclaim 43.258. Nah, semoga hari ini dia udah bisa mulai rally ke atas begitu, atau daily close di atas dari 43,258 ya. Nah, apabila nanti terjadi retest lagi kedua di EMA 50, tentunya kita bisa buka posisi long juga ya. Nah, tapi untuk posisi spot dan buy limit kita bahas di belakang detailnya. Sekarang PR besarnya dulu aja. Sekali lagi PR besar dari Bitcoin adalah bertahan di atas dari MA 50 dan kalau bisa juga reclaim 43.258. Nah, itu harapan gue untuk Bitcoin di daily. Selanjutnya kita akan langsung loncat aja ke indeks dolar. Untuk indeks dolar, sayang sekali tiba-tiba terjadi penguatan yang lumayan signifikan kemarin ya. Dia mantul di MA 20 sayangnya. Retest 1, retest 2 ya. Kirain bakal bakal ke reject, boom, naik lagi ke atas. Tapi good newsnya apa? Good newsnya walaupun indeks dolar akhirnya menembus MA 200, sepertinya Bitcoin masih tetap bertahan. Berarti artinya apa? Demand dari Bitcoin tetap bagus, bahkan meningkat cenderung. Ya, karena saat indeks dolar meningkat, biasanya risk on asset akan cenderung drop. Kita bisa di sini seperti gold juga cenderung turun begitu ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk indeks dolar ya. PR-nya sih sekarang mungkin kalau ngomongin struktur ya selanjutnya di sini. Struktur di angka 104,15. Semoga itu nggak ketembus juga ya. Semoga ini ke reject dan mau menjadi satu double top dan turun lagi ke bawah ya. Itu kurang lebih makronya untuk hari ini. Selanjutnya kita akan geser ke buy limit. Sebelum kita masuk ke buy limit, gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah ya. Dan sebelum kita masuk, seperti biasa gue ingatkan lagi juga, kalau ada atas nama TCI ya, kalau ada orang yang menggunakan nama TCI untuk misalkan ya bikin grup VIP, bikin titip dana trading, itu udah pastikan bukan dari kita ya, karena udah ada beberapa yang lapor nih orang pakai atas nama kita ya. Nah, jadi ingat, hati-hati ya, itu semua scam masuknya ya. Jadi jangan sampai percaya, karena di kita semua kontennya gratis. Sekali lagi, tidak ada subscriber kita yang kita pungut biaya untuk channel edukasi kita, grup kita, atau apapun itu juga ya. Oke, sebelum kita lanjut, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Di mana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, di mana lo bisa pilih lu mau pakai apa ya fiatnya, lu tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lu pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100.000 rupiah misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lu bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lu dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai, klik di link referral kita di bawah. Dan kita masuk ke Bitcoin ya. Untuk Bitcoin, buy limit pertama itu masih di EMA 50, buy limit kedua di EMA 20 dan di 41.600-an, boleh pilih karena masih dekat.
Dan buy limit ketiga di angka 41.204. Untuk posisi futures kita sudah kena posisi shortnya ya, karena sudah terjadi retest 1, retest 2, dia nge-wick ke bawah, artinya kita sudah profit lagi sebesar ya lumayan lah 0,84%. Nah, untuk sekarang karena sudah terjadi ya belum target TP ya. Nah, dan sudah terjadi retest pertama di MA50, apabila pada hari ini terjadi retest kedua di MA50, kita bisa buka posisi long dengan target TP di angka 43.258. Itu kurang lebih setup untuk di Bitcoin. Selanjutnya kita akan geser ke Ethereum. Nah, untuk Ethereum kita bisa di sini dia masih ke reject oleh angka 2317 walaupun sekarang sedang di retest ya. Nah, untuk posisi spotnya sendiri masih sama, buy limit pertama udah tembus. Buy limit yang tersisa adalah buy limit ketiga di sini ya kan, 1 2 tembus, yang ketiga adalah di angka 2256. Itu untuk posisi spot di Ethereum. Untuk posisi futuresnya sudah terjadi retest 1, retest 2 di angka 2317. Artinya kita sudah punya posisi short di sini nih ya. Nah, posisi short ini target TP-nya bisa di 2256 atau kalau mau lebih konservatif lagi bisa di struktur yang baru di sini, yaitu di angka 2281 ya. Itu kurang lebih setup untuk di Ethereum secara posisi futures maupun spotnya. PR besarnya lagi-lagi adalah masih di Bitcoin sih ya. Kalau Bitcoin bisa lanjut membuat higher high dan higher low, menurut gua alts akan cenderung ikut begitu ya. Nah, selain dari itu seperti biasa gue ingatkan juga ya, buat lo yang belum follow TCI di Twitter, belum follow TCI di YouTube, silahkan bisa follow. Dan please sekali lagi, kalau ada orang yang mengatasnamakan kita ya, bilang bikin titip dana atau misalkan VIP group, udah gue pastikan bukan dari kita ya, jadi jangan sampai ketipu. Dan jangan lupa 3 golden rule. Yang pertama adalah jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang untuk kripto. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.